Marc Marquez selamatkan muka Ducati di MotoGP Inggris 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu pun banjir pujian, salah satunya datang dari manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Menurut Dall'Igna, balapan MotoGP Inggris 2025 berjalan rumit. Tak heran, dia memuji performa Marc Marquez yang berhasil raih podium pada balapan tersebut. Balapan MotoGP Inggris 2025 berlangsung di sirkuit Silverstone, Minggu 25 Mei 2025. Balapan ini berjalan penuh drama. MotoGP Inggris 2025 bahkan diwarnai start ulang karena ada red flag berkibar ketika balapan belum mencapai 3 lap. Beberapa pembalap juga terjatuh, termasuk Francesco Bagnaia. Puncak drama terjadi pada Fabio Quartararo. Kala memimpin balapan dengan sangat nyaman, Quartararo justru harus gagal finish karena masalah teknis pada motornya. Dall'Igna pun mengakui balapan tersebut sangat rumit bagi Ducati. Dia pun tampak tidak puas dengan hasil yang didapatinya di MotoGP Inggris 2025. Bagi kami, ini adalah minggu yang cukup rumit, tidak biasa, jelas tidak gemilang, dan dengan performa yang cukup biasa saja, kata Dall'Igna. Tapi untungnya, Ducati punya Marquez. Rider berjuluk Baby Alien itu seakan menyelamatkan wajah tim pabrikan asal Italia tersebut. Pasalnya, dia berhasil finish di posisi ketiga. Marco Bezzecchi, Aprilia, pun keluar sebagai pemenang. Sementara podium kedua, ini diisi Johann Zarco dari Honda. Tak ayal, Dall'Igna memberi pujian kepada Marquez yang berhasil meraih podium ketiga. Menurutnya, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, mengingat balapan berlangsung penuh drama. Apalagi, The Baby Alien sempat terjatuh di awal balapan. Untungnya, balapan diulang dan berhasil finish posisi ketiga. Namun, Marc telah melakukan pekerjaan hebat, sempat kesulitan dan berhasil bangkit hingga finish ketiga yang dalam kondisi seperti ini sangatlah berarti. Mengingat ia mendapat keuntungan dari balapan ulang setelah insiden awal, ujarnya. Bagaimanapun juga, itu adalah sebuah comeback yang luar biasa. Sama sekali tidak bisa diprediksi dan tidak mudah dilakukan. Ia menunjukkannya dengan determinasi seorang veteran berpengalaman dan ketangguhan seorang pemula, pungkas Dall'Igna. Sementara itu, Maverick Vinales, pembalap Red Bull KTM Tech3, ingin mendapatkan perpanjangan kontrak dari KTM. Keyakinan ini muncul seiring dengan pandangannya terhadap potensi besar motor RC16 di MotoGP 2027. Vinales melihat peluang emas untuk memperebutkan gelar dunia jika tetap membela pabrikan Austria tersebut. Keputusan Vinales untuk bergabung dengan KTM pada musim ini diambil setelah ia memutuskan untuk meninggalkan Aprilia Racing. Saat ini, ia membela Red Bull KTM Tech3 yang berstatus tim satelit. Meski sempat diragukan, rider Spanyol ini justru konsisten menembus 5 besar sejak seri Qatar. Walau KTM sedang mengalami masalah keuangan dan keberlanjutannya di MotoGP tengah disorot, pembalap berjuluk Top Gun tetap menunjukkan keyakinannya. Apalagi kini bisa lebih tenang menghadapi masa mendatang usai dapat dukungan dana yang masif dari Bajaj Auto. Vinales percaya bahwa proyek KTM di ajang MotoGP akan tetap berjalan. Bahkan akan terus ambil bagian ketika kejuaraan tersebut mengubah regulasi teknis secara menyeluruh pada 2027, dengan mengganti mesin 1000 cc menjadi 850 cc. Menurutnya, motor RC16 akan lebih garang 2 tahun lagi. Bagi saya, belum jadi motor terbaik. Saya rasa motor 2027 akan jadi motor yang bagus. Untuk musim depan, akan sulit melakukan perubahan besar karena mesinnya tak bisa diubah. Meski saya sangat menyukai mesinnya, ungkapnya. Saat ini, Anda tidak bisa mengganti mesin. Hanya bisa mengubah hal-hal kecil karena semuanya dibekukan. Akan sulit untuk membuat langkah besar tahun depan. Namun, menurut saya, langkah besar itu akan datang di 2027, lanjut juara dunia Moto3 2017 ini. Kontrak antara KTM dan Dorna Sport sendiri akan berakhir pada penghujung 2026, dan belum ada perpanjangan untuk 2027. Namun, Vinales menyatakan KTM tidak pernah ragu tetap berkiprah di MotoGP dalam jangka panjang, sehingga ia berharap mendapat kontrak baru untuk 2027. Pengamat Carlo Pernat membongkar masalah di balik kegagalan Marc Marquez merebut podium tertinggi dalam seri MotoGP Inggris 2025 akhir pekan lalu.
Sebagaimana diketahui, pembalap Ducati Lenovo asal Spanyol itu sama sekali tak berhasil menyabet predikat nomor 1, baik saat sprint race maupun balapan utama di sirkuit Silverstone. Marc Marquez diasapi adiknya sendiri, Alex Marquez, ketika menggeber kuda besinya dalam sesi sprint race pada Sabtu, 24 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dia harus puas finish di urutan kedua lantaran lebih lambat 3.511 detik dibanding Alex. Sementara itu saat race utama, pembalap berjuluk The Baby Alien itu malah dikejutkan oleh Marco Bezzecchi. Rider Aprilia Racing finish terdepan diikuti Johann Zarco dari Castrol Honda LCR, meninggalkan Marc Marquez yang hanya kebagian podium 3. Carlo Pernat pun lantas menyoroti masalah dari kubu Ducati yang membuat Marc Marquez seolah kehilangan tajinya di Inggris. Dia menilai motor Desmosedici MotoGP 25 yang dipakai saat ini tidak tepat, sehingga membuat sang pembalap terkenal imbasnya. Bukan cuma Marquez, Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio juga diyakini sudah merasakan efek buruk dari kuda besi yang mereka tunggangi. Pasalnya, mereka juga terlihat mengalami kesulitan di sejumlah seri MotoGP 2025. Harus dikatakan dan dicatat bahwa krisis kecil sedang terjadi di Ducati. Untuk Ducati resmi terutama, ujar Pernat, bahwa motor 2025, YP25, tidak tepat. Mereka yang menungganinya, yakni Marquez, Bagnaia, Di Giannantonio banyak mengalami kesulitan, tambah dia. Di sisi lain, Carlo Pernat tak menampik bahwa Ducati kadang memang butuh waktu untuk mencapai performa terbaik mereka saat awal musim MotoGP. Namun berbeda dari sebelumnya, sang pengamat melihat ada kecenderungan Ducati butuh waktu lebih lama dan punya masalah yang sedikit sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun, Ducati mengajarkan kita hal-hal seperti ini, bahwa awalnya, semua hal selalu butuh waktu. Kali ini, mungkin, lebih lama. Dan tampaknya, masalah mereka bahkan sedikit lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya, kata Pernat lagi. Sementara itu, pebalap Ducati asal Italia, Francesco Bagnaia komplain motor Ducati Desmosedici MotoGP 25 punya banyak masalah. Menurutnya, tunggangan tersebut tak lebih baik dari MotoGP 24 atau edisi sebelumnya. Lantas, mengapa rekan setimnya, Marc Marquez tetap mampu tampil baik? Sepanjang musim ini, Bagnaia memang belum mampu tampil baik. Karuan saja, Bagnaia hanya sekali menang dari 7 balapan yang telah dijalaninya. Bahkan, pada seri terakhir yang digelar di Silverstone, Inggris, dia mengalami crash. Bagaimanapun juga, sepanjang akhir pekan, MotoGP 24 jauh lebih baik daripada MotoGP 25. Jadi kami harus bekerja, memahami apa yang harus dilakukan, saya tak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Demikian bunyi keluhan Bagnaia. Meski demikian, keluhan Bagnaia tak sesuai realitas. Sebab, Marquez yang menggunakan motor sama mampu tampil baik sepanjang musim ini. Bahkan, di Inggris, dia meraih double podium di sprint race dan balapan inti. Sepanjang musim ini, Marquez telah meraih 6 kemenangan dari 7 sprint race yang telah dijalaninya. Dia juga meraih 3 kemenangan dan 3 podium dari 7 balapan terakhir. Hal itu membuatnya menghuni peringkat pertama di klasemen sementara. Bagnaia mengatakan, Marquez terlalu jago musim ini. Sehingga, kata dia, The Baby Alien mampu menutupi kekurangan motor terbaru Ducati. Marc sangat kuat karena dia berhasil menyembunyikan masalah yang kami alami, ungkapnya. Saya tahu apa potensi saya tahu nilai saya tahu bahwa jika saya menemukan perasaan yang baik, saya bisa memenangkan balapan. Jadi saya tenang dalam hal itu. Saya tahu betapa kerasnya semua orang bekerja untuk menyelesaikan masalah, tambahnya. Jika 100% itu membuat saya berada di urutan ketiga dalam kualifikasi dan ke-6 dalam sprint, itulah yang bisa saya lakukan. Apabila saya tidak bisa melakukan lebih, saya menerimanya. Saya berusaha keras setiap hari untuk berkembang, tapi ada batasnya, kata dia. Pembalap Ducati Marc Marquez mengakui dirinya menjadi rider paling beruntung di Silverstone, Inggris. Setelah dirinya mendapatkan podium tempat ketiga di bawah Johann Zarco dan Marco Bezzecchi yang juara. Tak hanya dirinya, adiknya sendiri, Alex Marquez, juga diuntungkan dalam balapan di Silverstone yang diulang lagi setelah bendera merah dikibarkan pada leg kedua. Sesaat setelah mereka berdua terjatuh. Hari ini keluarga Marquez adalah keluarga yang paling beruntung, kata Marquez dalam konferensi pers pasca balapan. Start Marquez pada balapan pertama sangat baik. Ia memimpin lebih awal setelah saudaranya, Alex, mengalami kecelakaan di tikungan pertama.
dan memperlebar keunggulannya menjadi lebih dari 1 detik pada pertengahan lap kedua, sebelum kemudian ia mengalami kecelakaan di tikungan ke-11. Balapan kedua kemudian dimainkan dengan 19 lap, berkurang 1 lap dari semula. Marquez sempat tercecer ke posisi 9, namun pada akhirnya ia berhasil mengamankan tempat ketiga setelah mengalahkan Franco Morbidelli. Saya cukup marah. Perasaan di balapan pertama sungguh luar biasa, kata Marquez saat jatuh pada balapan pertama. Ketika ditanya apakah kesalahannya itu sama dengan apa yang ia lakukan di Austin atau Jerez, Marquez menolaknya. Itu kesalahan yang sama sekali berbeda. Hari ini karena angin kencang. Saya tidak melakukan hal yang aneh. Mungkin saya tidak memperhitungkan angin, ucap dia. Saya juga mengalami kecelakaan pada hari Jumat dengan ban depan sedang dan rasanya tidak enak. Tetapi saya tidak mempertimbangkan balapan dengan ban depan lunak. Karena gaya berkendara saya, tambah dia. Dari balapan pertama hingga kedua, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu karena ban. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu karena motor, lanjut dia. Podium ketiga di Silverstone sudah cukup membuat Marquez menjaga puncak klasemen sementara. Ia memimpin klasemen dengan 196 poin, unggul 24 poin dari Alex, dan 72 poin dari Francesco Bagnaia yang tak mendapatkan poin karena terjatuh. Di sisi lain, padahal, Marquez sukses memenangi 6 sprint berturut-turut pada tahun 2025. Namun kualifikasi yang sulit membuatnya kehilangan posisi baris depan untuk pertama kalinya tahun ini. Sementara itu, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengakui jarak jauh jadi kendala komunikasi antara pihaknya dan Jorge Martin dalam usaha memperbaiki hubungan. Seperti yang diketahui, Martin sempat mempertimbangkan hengkang dari Aprilia pada akhir MotoGP 2025 meski terikat kontrak 2 musim. Martin memang sempat dirumorkan ingin memakai klausul kontrak Aprilia, yang bisa melepasnya dari tahun kedua jika ia tak jadi salah satu kandidat juara dunia setelah seri Prancis. Padahal, ia tak bisa memperebutkan gelar karena dirundung cedera parah usai 3 kali kecelakaan hebat. Aprilia telah merilis pernyataan resmi untuk membantah rumor negosiasi dengan Martin untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Namun, Rivola tak memungkiri bahwa ketegangan Aprilia dan Martin sempat memanas akibat spekulasi media massa dan obrolan warganet di media sosial. Mengingat Martin sedang berada di Spanyol untuk menjalani masa pemulihan selagi Rivola dan kru Aprilia bepergian untuk menghadiri balapan, mereka pun terpisah jarak jauh. Alhasil, pembicaraan tatap muka sulit dilakukan, dan baru bisa terjadi ketika Martin pulih nanti. Yang pasti, itu, media sosial, bukan cara yang tepat. Akan selalu ada cara yang lebih baik untuk menemukan solusi, tetapi sulit ketika kedua pihak berjauhan. Ini situasi yang rumit. Namun, kami berusaha menyiapkan motor sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa dia bisa kembali, ujar Rivola. Rivola menyatakan bahwa Aprilia masih setia menanti Martin untuk kembali, dan menegaskan pihaknya lapang dada bersedia memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Namun, ia yakin bahwa hal ini hanya bisa terwujud jika Martin punya niatan yang sama. Saya akan katakan, mari kita lakukan satu hal dalam satu waktu. Pertama, kami perlu dia kembali dulu. Baru setelah itu memikirkan soal cara membangun kembali kepercayaan. Tutup Rivola. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez bicara soal insiden yang dialaminya di MotoGP Inggris 2025. Marc Marquez diketahui mengalami insiden saat melakukan balapan utama di MotoGP Inggris 2025. Ia sempat mengalami crash saat tengah berusaha bersaing bersama pembalap lain. Marquez dan motornya tergelincir meluncur keluar lintasan hingga menabrak balok yang ada di tepian lintasan. Terkait insiden tersebut, Marquez bercanda dengan mengatakan bahwa itu terasa seperti di waterpark. Rasanya seperti di waterpark, canda rider Ducati Lenovo Team ini dalam konferensi pers pasca balapan. Saya meluncur dan melihat dinding. Saya tahu dinding itu empuk. Saat saya melihat dampaknya, Anda harus kuat. Itu terjadi setelah kecelakaan, tetapi momen ini tidak menakutkan. Anda tahu bahwa Anda akan berhenti. Motornya baik-baik saja untuk melanjutkan, hanya bagian depannya saja yang bermasalah, lanjutnya. Meski mengalami insiden crash, Marc Marquez terhitung beruntung. Karena tak lama setelah dia crash, red flag dikibarkan dan pembalap Ducati itu berkesempatan untuk kembali bergabung dengan balapan. Marquez sendiri mengakui bahwa dia sangat beruntung di hari Minggu kemarin. Saya adalah pembalap paling beruntung hari ini karena red flag memberikan saya kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu dimanfaatkan Marquez dengan baik.
Pembalap Ducati itu berhasil meraih posisi podium dengan finish di tempat ketiga di belakang Marco Bezzecchi yang meraih kemenangan dan Johann Zarco yang menempati posisi kedua. Walau berhasil meraih podium, Marquez mengakui bahwa perasaannya tak enak di balapan kedua. Dari balapan pertama hingga kedua, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah masalah ban. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu adalah motornya. Saya tidak ingin mengatakan itu karena saya. Kami perlu menganalisisnya. Pada balapan pertama saya merasa baik. Pada balapan kedua, kami mengganti motor dan ban, dan baru saja mengalami kecelakaan, jadi mungkin saya lebih kaku dan motornya kurang berputar karena alasan ini. Saya harus memakluminya, terangnya. Di sisi lain, Marquez menyelamatkan wajah Ducati dengan merebut podium ketiga di MotoGP Inggris. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu finish di belakang Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Johann Zarco, LCR Honda. Sementara itu, hasil mengejutkan juga berhasil didapatkan Johann Zarco yang mampu mengamankan posisi runner-up pada balapan seri ke-7 ini. Hasil tersebut bahkan mampu membawa pembalap LCR Honda itu untuk mematahkan dominasi Ducati di peringkat 5 besar. Selain itu ini juga merupakan podium kedua beruntun yang berhasil didapatkan Zarco setelah sebelumnya di Grand Prix Prancis dia mampu keluar sebagai yang tercepat di sirkuit Le Mans. Hasil tersebut mampu mengantarkannya menembus peringkat 5 besar di bawah 4 pembalap Ducati dengan koleksi 97 poin. Zarco hanya terpaut 1 poin dari Franco Morbidelli yang berada di peringkat 4 dan unggul 9 poin dari Fabio Di Giannantonio di peringkat 5. Pemimpin klasemen sementara, Marc Marquez, sempat mengalami kecelakaan di awal balapan. Namun, pembalap pabrikan Ducati itu mampu bangkit untuk finish di urutan ketiga sekaligus memperbesar keunggulannya dari sang adik, Alex Marquez, yang finish di P5. Marc memimpin klasemen dengan koleksi total 196 poin atau unggul 24 poin dari Alex yang mengekor di peringkat 2. Francesco Bagnaia yang untuk pertama kalinya gagal finish masih bertengger di peringkat 3 dengan raihan 124 poin. Di sisi lain, MotoGP Silverstone kali ini benar-benar menghadirkan balapan yang penuh drama dan kejutan. Layaknya cerita di film Hollywood. Ada banyak momen seru seperti bendera merah, beberapa kecelakaan, serta strategi yang gak terduga. Pada akhirnya, Marco Bezzecchi berhasil bangkit dan menjuarai balapan dengan gemilang. Dia finish di depan Johann Zarco dan Marc Marquez, setelah para favorit sempat mengalami kesulitan. Awal balapan berjalan kurang mulus untuk dua saudara Marquez. Alex jatuh di tikungan pertama, dan tak lama kemudian Marc juga tergelincir karena kehilangan kendali di depan Ducati GP25 miliknya. Hasil berbeda yang didapat para pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Pada balapan sprint MotoGP Inggris 2025 mendapatkan komentar dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Marc Marquez melanjutkan tren positif dalam perburuan gelar juara dunia dengan kembali finish di posisi 3 besar meski belum maksimal. Posisi finish kedua yang diraih Marquez dalam balapan di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, Sabtu, 24 Mei 2025. Sebenarnya menghentikan rentetan 6 kemenangan di sprint musim ini. Namun, Marquez setidaknya mampu mendapatkan hasil maksimal di tengah kesulitan yang dialami sejak hari pertama MotoGP Inggris 2025. Di sisi lain, Francesco Bagnaia kembali mendapat hasil kurang memuaskan karena hanya finish ke-6 akibat ban yang aus lebih cepat. Marquez juga mengalaminya meski lebih terlambat. Baik Bagnaia maupun Marquez memakai kombinasi ban lunak yang lebih menggigit tetapi lebih cepat aus daripada ban medium atau keras. Menurut Gigi Dall'Igna, memasang ban lunak adalah opsi terbaik untuk balapan sprint MotoGP Inggris. Pada hari Jumat, kami mengevaluasi ban dengan baik, dan saya pikir ban lunak adalah yang tepat untuk sprint, kata Dall'Igna. Namun, besok, balapan, akan menjadi cerita yang berbeda, dan ban medium bisa menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan, ujar Dall'Igna. Dall'Igna kemudian menyoroti tingkah Marquez yang terlihat langsung memeriksa kondisi ban depannya setelah sprint berakhir. Menurut Dall'Igna gaya berkendara Marc Marquez memberi tekanan lebih besar terhadap ban sehingga dia kewalahan mengejar Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang menjadi pemenang. Kami tahu dia, Marc Marquez, akan kesulitan di tahap akhir, ucap Dall'Igna. Karena gaya membalapnya, Marc lebih banyak menggunakan ban daripada Alex Marquez. Selain itu dia berada di belakangnya sepanjang balapan. Meski begitu, ban soft adalah pilihan yang tepat, ujarnya. Dall'Igna kemudian juga menyoroti penampilan Bagnaia yang masih belum menemukan perasaan bagus dengan motornya. Namun, Dall'Igna akan sangat berhati-hati jika berbicara mengenai Bagnaia.
Pria yang membawa Ducati keluar dari krisis itu menyadari bahwa tugasnya adalah memahami apa yang dialami oleh pembalap asal Chivasso, Italia. Saya belum berbicara dengan Pecco. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi, kata dalinya. Sementara itu, pernyataan tegas diucapkan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, setelah balapan seri ke-7 MotoGP Inggris 2025. Ini bukan hanya soal situasinya yang kian mengenaskan. Francesco Bagnaia berusaha optimistis setelah hilang arah saat balapan MotoGP Inggris berlangsung di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, Minggu, 25 Mei 2025. Terjatuh karena mengalami selip ban di tikungan 7,